Baik, di video ini kita akan mencoba untuk membuat database secara online melalui layanan cloud. Kita bisa cari free MySQL dan kita akan mendapatkan salah satunya adalah alamat free mysqlhosting.net. Jadi silahkan diketik di browsernya freemysql.net. Ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Langkah pertama kita akan register dengan cara kita mengetik alamat email kita di kolom email. Lalu nanti di kolom confirm email address juga diketik alamat email yang sama. Pastikan alamat emailnya masih aktif dan bisa digunakan. Jadi saya ulangi, caranya adalah kita untuk register di sana sudah disiapkan formnya. Tinggal mengetik email di kolom email dan mengetik ulang di confirm email address. Pastikan emailnya aktif karena nanti data akan dikirim ke email ini. Lalu tinggal klik register. Setelah itu kita akan cek email kita karena informasi dan aktivasi akan dikirim ke email kita. Buka email yang tadi didaftarkan, lalu cari email yang dikirimkan oleh si penyediaannya, yaitu dari freemysqlhosting.net. Nah, ini dia akan ada alamat dari support@freemysqlhosting. Lalu ada linknya, tinggal kita klik saja pada linknya. Nanti akan diarahkan kembali ke halaman free MySQL hostingnya dan secara otomatis akun kita sudah aktif. Kita akan diarahkan ke halaman ini, jadi kita akan diminta untuk mengganti passwordnya. Di sebelah kanan itu ada tampilan password yang diberikan secara default. Kita bisa mengubahnya atau boleh juga membiarkan, tapi saya sarankan silakan diubah passwordnya agar Anda lebih mudah mengingat dan nanti tidak lupa lagi ketika kita akan mengoperasikan database-nya. Jadi saya akan mengetikkan password yang baru ya. Password yang baru akan saya ketik kembali. Di sana ada persyaratannya harus 12 karakter dan harus mengandung huruf besar, huruf kecil dan juga simbol. Jadi untuk passwordnya saya akan di sini misalkan contohnya adalah pada larang 1 2 3 tanda seru. P-nya huruf kapital supaya semua persyaratan terpenuhi. Jadi kita ketik password barunya, harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, lalu tinggal klik reset password. Setelah kita reset password, kita tinggal login ke akunnya. Ini saya akan mencoba login menggunakan password yang sudah saya ubah. Kita masukkan email yang sudah didaftarkan. Pastikan alamat emailnya sesuai, kemudian kita masukkan passwordnya, password yang sudah kita reset atau yang sudah kita perbarui tadi setelah kita menyelesaikan proses registrasi. Ketik passwordnya, pastikan menuliskan dengan benar, lalu tinggal kita klik pada tombol login. Klik di tombol login dan kita akan diarahkan ke halaman utama atau ke dashboard dari si freemysql.net-nya. Di tahap awal kita diminta untuk mengisi kita ada di daerah mana. Jadi kita tinggal tap atau klik lalu kita cari Indonesia. Lalu kita tinggal klik selesaikan registrasi ya. Kita akan diarahkan ke halaman dashboardnya. Yang pertama kita harus memilih lokasi servernya. Karena di Indonesia tidak tersedia, kita pilih saja salah satu yang dianggap dekat. Di lokasi saya pilih Asia Pasifik karena kita masuk ke kawasan Asia Pasifik. Kemudian berikutnya kita klik Start New Database di bagian Database Details. Di sana di sebelah kiri ada tombol Start New Database. Kita klik, lalu dia akan mengenerate sebuah database baru dan muncul database detailsnya. Tetapi masih ada yang belum ada, yaitu database password, dan nanti ada keterangan bahwa database sedang diproses. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Dan kita tunggu beberapa menit, lalu kita cek email kita untuk melihat apakah user details dan database detailsnya sudah dikirim ke email kita. Sambil menunggu emailnya terkirim, kita akan membuka PHP MyAdmin ya.
Ini adalah details yang nanti akan kita isikan tapi belum tersedia. Jadi kita akan lihat dulu PHP MyAdmin ada di bagian bawah ada PHP MyAdmin. Saya tap, saya tahan lalu saya buka di tab yang baru agar kita nanti lebih mudah memasukkan details dari si database-nya. Ini tampilan PHP MyAdmin-nya. Ini adalah tampilan dashboard-nya. Nanti kita akan kopikan bagian ini ke si PHP MyAdmin. Jadi kita bisa kopikan si servernya yang ada di details di dashboard kita. Lalu untuk username-nya kita bisa dapatkan di dashboard FreeMySQL kita. Kita tinggal kopikan. Tapi untuk password dia tersedia di email kita. Jadi dia tidak ditampilkan melainkan dikirim ke email kita. Ya, detail yang lain sudah ada di dashboard kita, tinggal passwordnya kita cek email lalu kita kopikan password yang sudah dikirimkan ke email kita. Lalu kita paste ke PHP MyAdmin-nya. Kita tinggal paste di sini atau diketik ulang silahkan. Kemudian ya harus di checklist I'm not robot-nya. Kita pastikan berfungsi captcha-nya, kemudian kita klik go. Lalu kita akan diarahkan ke halaman dari si PHP MyAdmin-nya. Jadi bagi yang tidak punya laptop maka kita akan menggunakan PHP MyAdmin. Kita tidak akan menggunakan konsol dan kita akan menggunakan fitur si query MySQL di PHP MyAdmin ini. Ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Saya akan cek apakah sudah bisa berfungsi. Jadi kita klik di database-nya. Ini database-nya tidak bisa kita create manual namanya, jadi kita akan terima apa adanya saja. Saya akan coba menggunakan beberapa query di aplikasi ini. Kita pilih menu SQL. Nanti akan muncul halaman untuk pengetikan query MySQL. Saya akan mencoba dengan query creatable. Saya akan ketik query untuk creatable. Saya akan buat satu buah tabel namanya my first table, hanya ada 2 kolom ID dan kolom nama. Ini adalah query-nya creatable my first table, ID tipe datanya integer dan name tipe datanya nanti saya set varchar. Di bagian bawah ada tombol go, kita tinggal tap tombol go untuk menjalankan query ini. Pastikan query-nya diketik dengan benar. Kalau sudah yakin kita tinggal tap, tinggal klik di tombol go di bagian kanan bawah. Kalau sudah berhasil nanti akan ada tampilan, akan ada keterangannya ya bahwa kita sudah berhasil menjalankan query. Ini agak lama karena kita menjalankan server di cloud. Jadi mungkin tidak secepat kalau kita menggunakan local database. Ini sudah berhasil. Query-nya berhasil. Ya, kita cek. Sekarang saya sudah punya satu buah tabel. Kita bisa cek dengan menggunakan query. Saya akan gunakan query select all. Jadi saya akan ketik select all from my first table. Kita cek apakah sudah ada atau belum tabelnya. Jadi saya akan ketik select tanda bintang yang artinya adalah all from, nama tabelnya adalah my first table. Lalu klik go jika sudah selesai mengetik query. Dia akan loading menjalankan query kita di server cloud-nya. Lalu akan menunjukkan keterangan seperti ini. Tanda checklist berarti query kita berhasil. Kita lihat di sana ada tabel tapi tidak ada isinya. Di sana muncul ID dan name tapi belum ada isinya. Jadi sekarang kita akan coba menambahkan isinya. Saya bisa klik SQL atau saya bisa klik edit untuk mengedit query yang sudah dijalankan. Di sini saya men-tap di bagian edit. Kita sekarang akan menambahkan isi tabel dengan menggunakan query insert. Query-nya adalah insert. Saya akan menggunakan cara yang paling mudah
Karena hanya ada 2 kolom, saya akan langsung masukkan. Jadi saya akan gunakan perintahnya insert into my first table lalu langsung values. Karena hanya ada 2, jadi saya akan langsung gunakan query yang ini. Tinggal saya masukkan ID-nya misalkan 1 dan namanya misalkan Eric. Jadi saya menggunakan query yang tanpa memanggil si nama kolomnya. Kita klik go. Dia akan menjalankan query di servernya tentunya. Agak lama karena ini akan tergantung juga dari koneksi kita ke internet. Jika muncul query tanda checklist berarti sudah berhasil. Query-nya kita cek kembali menggunakan perintah select. Saya akan kembali mengetikkan query, bisa menggunakan tombol edit lalu atau saya menggunakan klik di tombol SQL di bagian atas di menu SQL. Saya akan mengetikkan kembali query-nya yaitu select all from my first table. Ini sudah ada. Jadi saya tinggal klik kembali di go, kita akan lihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Ya, setelah loading nanti dia akan menampilkan bahwa tabel kita sudah terisi dan kita berarti sudah berhasil menambahkan data menggunakan query. Jadi silakan Anda membuat akun di layanan ini karena kita akan menggunakan layanan ini untuk melakukan testing bagi Anda yang tidak punya laptop.